Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu lagi dengan Yobi Yosi RDA. Masih membahas tentang seputar hobi dan profesi. Dan kali ini masih dalam pembahasan seputar budidaya lobster air tawar. Oke, selalu senantiasa dan tidak lupa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman semuanya senantiasa menyenangkan. Di video kali ini nanti saya akan membahas atau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman atau saudara-saudara yang sudah menuliskan komen di kolom komentar channel saya, yang isinya menanyakan tentang beberapa hal tentang budidaya lobster air tawar. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, baru melihat channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan salam kenal dari saya. Nama saya Widayat. Tempat saya di Magetan, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen bila ada yang ingin diungkapkan, dan juga subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membagikan pengetahuan-pengetahuan saya tentang lobster air tawar dan lain-lainnya. Oke, ini kita mulai dari salah satu pertanyaan dari akun yang bernama Alfredo Nurdin. Dia menuliskan di kolom komentar, "Hadir terus Mas, apakah kalau hewaninya kita pakai hanya dari satu jenis saja, seperti bekicot saja atau katak saja, boleh nggak?" Nah, ini komenan ini kalau nggak salah itu komen di konten saya yang yang membahas tentang pakan lobster air tawar, yang mana saya bahas bahwasanya pakan lobster air tawar itu bermacam-macam. Ada yang hewani dan juga ada yang nabati. Nah, si dia ini menanyakan kalau pakan hewaninya itu cuma satu jenis saja. Misalkan di tempatnya dia itu hanya katak saja atau hanya bekicot saja, itu boleh enggak? Nah, kalau jawaban saya ya boleh. Jadi intinya lobster air tawar itu tidak menuntut pakan yang maksudnya harus seperti itu enggak, karena jenis variannya memang bermacam-macam. Jadi kita di tempat kita misalkan adanya cuma bekicot saja, ya kasih saja bekicot nggak apa-apa, tapi ya itu tadi harus disesuaikan atau harus prosentasenya itu harus kita atur. Jadi yang hewani itu cukup di angka 60-70%, yang nabati itu cukup di angka 30-40%. Nah, seperti itu jawabannya untuk akun Alfredo Nurdin. Jawabannya seperti itu. Ya, mohon maaf bila mungkin jawaban saya kurang lengkap atau apa, tapi karena pertanyaannya seperti ini ya saya jawabannya ya seperti itu. Terus ini yang kedua, ada pertanyaan dari Anime at ID. "Hadir Bang, mau nanya step-step mindah indukan lobster dari kolam terpal ke akuarium biar nggak usah adaptasi lagi, gimana ya?" Nah, dari pertanyaannya si Anime at ID ini, itu bisa saya analisa, terus saya asumsikan bahwasanya dia ini ingin memindahkan indukan lobster yang sudah bertelur. Mungkin loh ya, ini asumsi saya seperti itu. Jadi dia ingin memindahkan indukan lobster dari kolam pemijahan ke akuarium supaya tidak adaptasi lagi. Step-stepnya itu atau cara-caranya itu bagaimana? Oke, terima kasih untuk Anime at ID yang telah
yang telah bersedia menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nah, ini jawabannya seperti ini. Sebenarnya dari video-video saya yang dulu, yang awal-awal itu sudah ada, tapi karena bertanya ya harus saya jawab kan. Jadi kalau mau memindahkan indukan lobster yang bertelur dari kolam ke akuarium supaya tidak adaptasi lagi, caranya adalah akuarium yang akan kita isi indukan lobster yang untuk tempat pindahnya itu diisi air dari kolam aslinya, jangan air baru. Isi air dari kolam aslinya, walaupun keruh nggak apa-apa lah, sedikit disaring pakai saringan ikan itu nggak apa-apa. Yang penting airnya itu masih asli, airnya kolam. Nah, setelah itu lobsternya ditangkap, atau mungkin kolam yang lama itu dikuras, tidak apa-apa. Yang penting sudah kita ambilkan air secukupnya untuk tempat pindahnya yang baru nanti gitu. Nah, baru lobsternya ditangkap, kita masukkan ke kolam, ke akuarium yang untuk kita karantina mungkin ya, karena dia mau dari kolam terpal ke akuarium itu asumsinya saya ya dia mengkarantina indukan yang sedang bertelur. Oke, seperti itu saja jawaban saya. Intinya air yang akan kita gunakan harus air dari kolam. Kalaupun air dari kolam terlihat keruh nggak apa-apa. Kalau mau pengen nantinya jadi jernih, setiap hari itu ditambahi air baru, kira-kira setengah dari debitnya, setengah dari volume yang air lama itu, nanti terus langsung dibuang lagi pakai sedotan pakai selang timbangnya Pak Tukang, atau kita buat level di akuarium itu supaya langsung terbuang gitu. Jadi air baru masuk, air lama terbuang. Kalau lebih jelasnya lagi simak saja video-video saya yang dulu. Mungkin jawabannya itu ada di video saya yang judulnya perawatan indukan bertelur di dalam box. Kalau seingat saya di situ. Di situ membahas tentang bagaimana memindahkan indukan lobster dari kolam ke akuarium. Oke, seperti itu saja jawaban saya untuk akun anime@id. Dan untuk teman-teman yang lain, saudara-saudara lain yang sudah menulis di kolom komentar tapi tidak saya bahas, saya mohon maaf. Mungkin pendapat saya si teman atau saudara kita yang menulis di kolom komen ini tidak mengandung pertanyaan, sehingga tidak saya jawab atau tidak saya bahas. Tapi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah melihat konten-konten saya dan sudah menuliskan di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru gabung, yang ingin mengungkapkan apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Kalau nanti ya saya ada waktu luang akan saya bahas kalau memang mengandung pertanyaan. Tapi kalau tidak mengandung pertanyaan ya cukup saya jawab saja di kolom komen itu terima kasih atau apa gitu. Intinya untuk semuanya saja saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel saya ini, yang sudah melihat konten-konten saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan akhirnya cukup sampai di sini dulu video saya yang ini. Sampai bertemu lagi di video-video saya yang selanjutnya. Saya Widayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.